Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas tipe A 019 kelompok 1 akan membawakan materi mengenai anti-aritmia. Saya Nurul Annisa, NIM 19013038. Adapun subjudul yang akan kita bawakan yang pertama yaitu pengertian aritmia, kedua penyebab aritmia, ketiga anti-aritmia, keempat klasifikasi obat, kelima penggolongan obat, dan keenam contoh obat-obatannya. Pertama, pengertian dari aritmia. Aritmia merupakan penyakit jantung yang umum terjadi. Secara umum, aritmia mengacu pada setiap bentuk denyut atau irama jantung yang bersifat tidak normal. Jantung normal berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit saat seseorang beristirahat. Dan denyut jantung tersebut memiliki irama yang teratur. Bila seseorang memiliki denyut jantung yang lambat, yaitu kurang dari 60 denyut per menit atau denyut jantung yang cepat, yaitu lebih dari 100 denyut per menit saat beristirahat, dia mungkin menderita aritmia. Kadang-kadang, seseorang bisa memiliki denyut jantung yang normal namun dengan irama yang tidak teratur. Dia mungkin saja menderita penyakit denyut jantung ektopik atau fibrilasi natrium. Saya Nurul Fadila Padju, NIM 19013051. Selanjutnya yaitu penyebab dari aritmia. Adapun penyebab dari aritmia itu yang pertama adalah gangguan artikulasi koroner, misalnya aterosklerosis koroner, spasma arteri koroner, iskemi miokard, infark miokard. Yang kedua yaitu peradangan jantung. Ketika terjadi peradangan pada otot jantung, kemampuan memompa darah menjadi berkurang. Akibatnya, terjadi gangguan pada denyut jantung dan masalah pernafasan. Yang ketiga yaitu gagal jantung. Dapat diketahui bahwa gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah. Akibat dari kondisi ini, organ ini tidak mampu lagi memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan elektrolit atau hiper atau hipokalemia. Diketahui bahwa elektrolit merupakan unsur alami yang dibutuhkan untuk menjaga organ-organ tubuh agar berfungsi normal. Salah satu fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh elektrolit adalah irama jantung. Ketidakseimbangan kadar elektrolit bisa menimbulkan berbagai gangguan pada fungsi organ di dalam tubuh. Kenalkan, nama saya Febri Ananda Nadine, NIM 19013055. Antiaritmia merupakan perubahan urutan denyut jantung dapat terjadi akibat pengaruh pada pembentukan rangsangan atau penghantar rangsang. Jika frekuensi jantung melampaui 100 denyut per menit, terjadi takikardia. Frekuensi jantung kurang dari 50 denyut per menit disebut bradikardia. Saya Apria Kartini Roro, NIM 19013040. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit aritmia. Klasifikasi penyakit aritmia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gangguan pembentukan impuls. Gangguan pembentukan impuls dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu aritmia nodus sinus. Aritmia nodus sinus dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sinus bradikardi. Sinus bradikardi adalah irama sinus yang lambat dengan kecepatan kurang dari 60 denyut per menit. Hal ini sering terjadi pada olahragawan dan seringkali menunjukkan jantung yang terlatih baik. Sinus bradikardi dapat juga disebabkan karena miksedema, hipotermia, vagotoni, dan tekanan intrakranial yang meninggi. Umumnya, bradikardi tidak perlu diobati kalau tidak menimbulkan keluhan pada pasien. Tetapi bila bradikardi lebih besar dari 40 denyut per menit dan menyebabkan keluhan pada pasien, maka sebaiknya diobati dengan memberikan sulfasatrofin yang dapat diberikan pada intravena sampai bradikardi dapat diatasi.
Yang kedua yaitu sinus takikardi. Sinus takikardi adalah irama sinus yang lebih cepat dari 100 denyut per menit. Biasanya tidak melebihi 170 denyut per menit. Keadaan ini biasanya terjadi akibat kelainan ekstrakardial seperti infeksi, febris, hipovolemia, gangguan gastrointestinal, anemia, penyakit paru obstruktif kronik, hipertiroidisme, dan dapat terjadi pada gagal jantung. Saya Fitri Ningsi Ramadan, NIM 19013036. C. Sinus aritmia ialah kelainan irama jantung di mana irama sinus menjadi lebih cepat pada waktu inspirasi dan menjadi lambat pada waktu ekspirasi. D. Hentisinus atau sinus ares terjadi akibat kegagalan simpul SA. Setelah jeda, simpul SA akan aktif kembali. Saya Ave Anastasia Leftungun dengan NIM 19013042. Gangguan pembentukan impuls yang kedua yaitu aritmia atrium. Aritmia atrium ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontraksi prematur atrium atau biasa disebut dengan ekstrasistol atrial. Secara klinis, ekstrasistol nodal hampir tidak dapat dibedakan dengan ekstrasistol ventrikular ataupun ekstrasistol atrial. Pada gambaran EKG ialah adanya irama jantung yang terdiri atas gelombang T yang berasal dari avenut diikuti kompleks QRS. Biasanya dengan kecepatan 50-60 per menit. Pada takikardia idionodal terdapat dua macam yaitu idiojunksional takikardia dengan kecepatan denyut ventrikel sekitar 100-140 per menit dan ekstrasistolik AV junksional takikardia dengan denyut ventrikel sekitar 140-200 per menit. Yang kedua, paroksimal takikardi atrium atau biasa disebut juga takikardia supraventrikular yang merupakan sebuah takikardia yang berasal dari atrium atau avenut. Biasanya disebabkan karena adanya rentri baik di atrium avenut atau sinus node. Pasien yang mendapatkan serangan ini merasa jantungnya berdebar cepat sekali, gelisah, keringat dingin, dan akan merasa lemah. Kadang timbul sesak nafas dan hipotensi. Pada pemeriksaan EKG akan terlihat gambaran seperti ekstrasistol atrial yang berturut-turut, lebih besar dari 6. Terdapat sederetan denyut atrial yang timbul cepat berturut-turut dan teratur, yaitu gelombang P sering tidak terlihat. Rate-nya sekitar 140-250 kali per menit. Flutter atriumnya ini berupa pelepasan impuls dari fokus ektopik di atrium cepat dan teratur. Rate-nya yang kedua yaitu 250-350 kali per menit. Fibrilasi atrium pada fase ini di EKG akan tampak gelombang fibrilasi yang berupa gelombang yang sangat tidak teratur dan sangat cepat dengan frekuensi sekitar 300 menit. Pada pemeriksaan klinis akan ditemukan irama jantung yang tidak teratur dengan bunyi jantung yang intensitasnya juga tidak sama. Baiklah, saya Melki Puspita NIM 190130110 akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu aritmia ventrikel. Di sini ada kontraksi prematur ventrikel, di mana terjadi akibat peningkatan otomatisa sel ataupun ventricle free bias yang disebabkan oleh toksisitas digitalis, hipoksia, hipokalemia, demam, asedosis atau peningkatan sirkulasi katekolamin. Pada kontraksi prematur ini
100 kali per menit. Gelombang P-nya tidak akan muncul karena impuls berasal dari ventrikel. Gelombang PRS di sini dia biasanya lebar dan aneh dan berdurasi lebih dari 0,10 detik. Hantarannya terkadang retrograd melalui jaringan penyambung atrium. Kemudian irama irregular bila terjadi denyut prematur. Kemudian bagian 4, di sini ada Bigemini ventricle. Biasanya disebabkan oleh intoksikasi digitalis, penyakit arteri koroner, miokardi infarkt akut, dan CGP. Istilah Bigemini mengacu pada kondisi di mana setiap denyut jantung adalah prematur. Adapun karakternya, yang pertama frekuensi. Di sini dapat terjadi pada frekuensi jantung berapapun, tetapi biasanya kurang dari 90 kali per menit. Selanjutnya gelombang P yang dapat tersembunyi dalam kompleks QRS. Bagian selanjutnya kompleks QRS. QRS ini lebar dan Saya Marianti Pokon dengan NIM 19013026, kelas TIFA A 2019. Gangguan pembentukan impuls yang kelima yaitu takikardi ventrikel. Ialah ekstrasistol ventrikel yang timbul berturut-turut 4 atau lebih. Ekstrasistol ventrikel dapat berkembang menjadi fibrilasi ventrikel dan menyebabkan cardiac arrest. Takikardia ventrikel ialah penyakit jantung koroner, infark, miokard akur, gagal jantung. Diagnosis ditegakkan apabila takikardian dengan kecepatan antara 150 sampai 250 per menit, teratur tapi sering juga sedikit tidak teratur. Pada gambaran EKG, kompleks QRS yang lebih dari 0,12 detik dan tidak ada hubungan dengan gelombang P. Yang keenam yaitu fibrilasi ventrikel. Ialah irama ventrikel yang khas dan sama sekali tidak teratur. Hal ini menyebabkan ventrikel tidak dapat berkontraksi dengan cukup, sehingga curah jantung menurun atau tidak ada. Tekanan darah dan nadi tidak terukur. Penderita tidak sadar dan bila tidak segera ditolong akan menyebabkan kematian. Biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner, terutama infark, miokard akur. Pengobatan harus dilakukan secepatnya, yaitu dengan directed current conserve shock dengan dosis 400 watt sekon. Saya Asmilo Dewi Ardi, NIM 1913030. Gangguan penghantar impuls yang pertama, blok SA. Impuls yang dibentuk SA node diblok pada batas simpul SA dengan jaringan atrium di sekitarnya sehingga tidak terjadi aktivitas baik di atrium maupun ventrikel. Yang kedua yaitu blok AV. Blok AV terjadi jika hambatan konduksi terjadi di jalur antara nodus SA sampai berkasis. Perkenalkan, nama saya Marci Arseti, NIM 19013025. Saya akan melanjutkan menjelaskan gangguan penghantaran impuls, di mana pada nomor 3 yaitu blok intraventrikular atau BBB menunjukkan adanya gangguan konduksi di cabang kanan atau kiri, sistem konduksi atau divisi anterior atau posterior cabang kiri. Diagnosis ditegakkan atas dasar pemeriksaan EKG dengan adanya kompleks QRS yang memanjang lebih dari 0,11 detik dan perubahan bentuk kompleks QRS serta adanya perubahan eksis QRS.
Bila cabang kiri terganggu, disebut left bundle branch block, mempunyai gambaran EKG berupa bentuk RSR atau R lebar I, AVL, V5, dan V6. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu hantaran yang dipercepat atau sindrom Wolff-Parkinson-White, ditandai dengan adanya depolarisasi ventrikel yang prematur termasuk golongan ini. Sindrom Wolff-Parkinson-White atau WPW, gambaran EKG menunjukkan gambaran gelombang P normal, interval PR memendek atau 0,11 detik atau kurang. Kompleks QRS melebar karena adanya gelombang delta, perubahan gelombang T yang sekunder, dan sindrom Lou-Ganong-Levin atau LGL pada gelombang EKG memperlihatkan adanya gelombang P normal, interval PR memendek 0,11. Saya Andi Asril Alfarisi, NIM 190-130-13. Selanjutnya adalah bagian 5, yaitu penggolongan obat. Yang pertama ada golongan 1. Golongan 1 ini adalah penghambat kanal natrium. Kerja obat ini menggambarkan efek pada durasi potensial aksi atau action potensial duratin dan kinetik blokade kanal natrium. Golongan 1 ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah golongan 1A yang memiliki kerja dengan cara memperpanjang APD dan berpisah dengan kanal melalui kinetik intermediat. Selanjutnya ada golongan 1B yang memiliki kerja dengan cara memperpendek APD pada beberapa jaring jantung dan berpisah dengan kanal melalui kinetik cepat. Dan yang terakhir adalah golongan 1C yang memiliki efek minimal pada APD dan berpisah dengan kanal. Saya Emi Sudiatmi, NIM 19013001. Penggolongan obat antiaritmia golongan 2 yaitu simpatolitik. Obat yang memiliki efek ini mengurangi aktivitas adrenergik beta pada jantung. Selanjutnya golongan 3 di mana kerja golongan obat 3 dalam bermanifestasi sebagai pemanjangan APD. Kebanyakan obat yang memiliki kerja ini menghambat komponen cepat penyeara arus kalium yang ditunda. Selanjutnya yaitu golongan 4 di mana kerja golongan 4 yaitu memblokade arus kalium jantung. Kerja obat ini memperlambat hantaran pada tempat yang abstrak potensial aksinya bergantung kalsium, misalnya pada nodus sinoatrial dan atrioventrikular. Kenalkan, nama saya Hosianines Rantelembang, NIM 19013046. Baik, saya akan menjelaskan tentang obat-obat. Obat golongan 1A yaitu prokainamid dapat menyebabkan hipotensi terutama pada pemberian intravena. Efek samping jangka panjang adalah sindrom mirip lupus eritematosa dan biasanya terdiri atas nyeri sendi dan radang sendi. Pada beberapa pasien dapat juga terjadi pleuritis, perikarditis, atau penyakit parenkim paru. Kemudian ada quinidin. Obat ini dapat memperpanjang durasi potensial aksi dengan memblokade kanal kalium non-spesifik. Digunakan untuk mempertahankan irama sinus normal pada pasien yang menderita flutter atau fibrialis. Kemudian ada obat disopiramid. Obat ini dapat memperlambat hantaran atrioventrikular, harus diberikan bersama dengan disopiramid pada pengobatan flutter atau fibrilasi atrium. Selanjutnya yaitu obat golongan 1B. Yang pertama, lidokain untuk menekan takikardi ventrikel dan mencegah fibrilasi ventrikel setelah kardioversi pada keadaan iskemia akut. Pada penggunaan sebagai profilaksis dapat meningkatkan mortalitas karena meningkatnya kejadian asistol. Yang kedua, mexiletin digunakan pada pengobatan aritmia ventrikel eliminasi. Waktu parunya adalah 8-20 jam dan memperbolehkan pemberian
2/3 kali sehari dosis harian 600 sampai 1200 mg per harinya. Saya Crescentia Aprilia Tatong, NIM 19013023. Obat golongan 1C terbagi atas 3. Yang pertama, flecainid, menyekat kuat kanal natrium dan kalium yang blokadenya lambat dilepaskan. Digunakan untuk pasien yang memiliki aritmia supraventrikel tetapi jantungnya normal. Obat ini dapat menyebabkan eksaserbasi aritmia yang hebat, bahkan jika dosis normal diberikan pada pasien dengan takikardia ventrikel yang sudah ada sebelumnya dan pasien yang menderita infark miokard serta atrofi ventrikel. Saya Estiani Putri, NIM 19013007. Yang kedua, propafenol untuk memblokade kanal natrium di metabolisme dalam hati dengan waktu paru rata-rata 5-7 jam. Dosis harian 450-900 mg dalam 3 dosis digunakan untuk aritmia supraventrikel. Yang ketiga, morisisin, obat anti-aritmia derivat fenotiazin yang digunakan untuk pengobatan aritmia ventrikel. Obat ini merupakan penyekat kanal natrium yang relatif poten dan tidak memperpanjang durasi potensial aksi. Dosis 200-300 mg per oral 3 kali sehari. Pada golongan 2 terdapat esmolol. Pada esmolol penyekat beta, kerja singkat terutama digunakan sebagai obat antiaritmia, interorasi dan aritmia akut lainnya. Pada propanolol sebagai antiaritmia karena kemampuannya menyekat reseptor beta dan efek langsung pada membran. Obat ini dapat mencegah infark berulang dan kematian mendadak pada pasien yang sedang proses penyembuhan infark miokard akut. Pada satalol, obat penyekat beta non-selektif yang memperpanjang potensial aksi. Saya Lutfiani, NIM 1701151. Golongan yang ketiga, yang pertama amiodaron, di mana absorpsinya bervariasi dan memiliki bioavailabilitas 35-65%. Obat ini mengalami metabolisme di hati dan metabolit utamanya desetiamiodaron adalah bioaktif. Yang kedua, betilium sebagai obat antihipertensi. Obat ini mempengaruhi pelepasan kekebalan saraf tetapi juga mempunyai sifat sebagai antiaritmia secara langsung. Perkenalkan, nama saya Fardi, NIM 19013017. Golongan 4 memblokade kanal kalsium tipe L baik yang aktif maupun tidak aktif. Biasanya verapamil memperlambat nodus sinoatrial melalui kerja langsungnya, tetapi kerja hipotensinya kadang-kadang dapat menyebabkan refleks kecil yang meningkatkan kecepatan nodus sinoatrial. Verapamil dapat menekan after depolarization baik yang awal atau yang tertunda, serta dapat mengantagonisasi respon lambat yang muncul pada berbagai jaringan yang mengalami depolarisasi berat. Sekian dan terima kasih.